Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah Paskah yang pertama pada minggu ini. Untuk itu kita akan masuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Meski kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami, selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita nyanyikan maut sudah dikalahkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanlah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengatur firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa. Akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Kerannya mengangkat kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
baiklah kita merenungkan bagaimana makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Dampak virus corona hari-hari ini sungguh di luar perkiraan kita. Virus ini bukan hanya menyebabkan ketakutan dan kepanikan. Virus corona juga mengakibatkan lahirnya virus-virus baru yang menyerang sisi kemanusiaan kita. Kita menjadi paranoid, takut berlebihan. Bercermin dari perayaan Paskah tahun lebih dahulu, situasi Paskah kita sekarang berbalik sama dengan situasi Paskah perayaan zaman dahulu. Dahulu para murid merayakan Paskah dalam situasi ketakutan dan kecemasan. Mereka baru saja kehilangan Yesus sebagai pegangan dan sandaran hidup. Dalam situasi demikian, mereka berada dalam kondisi tidak pasti, situasi tegang, kelam, dan suram, tidak selesai pasca penyaliban Yesus. Situasi tersebut bahkan diciptakan para penguasa untuk meneror para murid agar mereka melepaskan iman mereka kepada Yesus. Kini kita juga berhadapan dengan kecemasan dan ketakutan seperti yang dirasakan para murid. Hanya saja yang meneror kita adalah sebuah virus corona. Kebangkitan Yesus menginspirasi kita untuk memperkuat persekutuan kolektif yang solid dan peduli. Kita mulai untuk menanggalkan atau menyelipkan ego-ego pribadi dan dalam rasa solidaritas yang kuat, tertib menjalankan jarak sosial dan kompak menjalankan disiplin kesehatan. Yesus yang bangkit, selamatkanlah kami. Kristus yang bangkit, kuatkanlah iman kami. Di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19 saat ini, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya dari setiap kita yang percaya kepadanya semakin berserah dan pasrah di bawah kuasa tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu.
setiap langkah dan detik waktu kami dengan pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang mengasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah mengambil orang-orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga dia dahulu sampai di kubur. Ia menunjuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datang Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu keluarlah kedua murid itu keluar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Kami yang bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus tidak diingat oleh para murid-muridnya. Mereka terfokus dengan rasa cemas, rasa takut yang begitu luar biasa karena mereka sedang dicari oleh pemerintahan Romawi dan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi Maria yang terus-menerus mengikuti perjalanan penyaliban Kristus sampai Tuhan Yesus menyatakan, "Kuserahkan nyawaku," mereka ada di situ. Tetapi murid-muridnya semua meninggalkan Yesus. Hanya Yohanes yang setia pada kala itu. Maria Magdalena pada hari yang ketiga dia berangkat menuju kuburan Yesus. Dan melihat Yesus tidak ada lagi dan dia menangis. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan
beritahulah kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit. Maria dengan sukacita berlari dan menyatakan Yesus telah bangkit. Sampai kepada murid-muridnya, ternyata satu orang pun tidak mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada kedua orang muridnya dan berkata, beritahu, saya sudah bangkit, kata Yesus. Mereka pun berlari dan secepat mungkin menjumpai sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan berkata dengan penuh sukacita, Yesus telah bangkit, kami telah ketemu. Tapi murid-murid Yesus itu juga tidak percaya. Dan pada akhirnya Yesus menyatakan dirinya ketika mereka sedang makan. Yesus menyatakan sangat kecewa melihat murid-muridnya. Murid-muridnya mereka semua termenung, termenung, menyesal. Dan pada saat itulah Yesus memberi pekerjaan. Atas penyesalan dan berita sukacita yang disampaikan dan dilihat oleh murid-muridnya, maka Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakan Injil, beritakan kabar sukacita kepada semua makhluk. Bukan saja kepada manusia, tetapi kepada ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga disuruh pergi untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua makhluk, termasuk seluruh dunia ini. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa yang sangat mengejutkan kita pada minggu ini ketika ada bom bunuh diri. Korban telah nyata, tetapi kebangkitan Kristus tidak bisa dihalangi oleh siapapun, termasuk batu yang besar menutupi dan penjaga-penjaga menjaga. Tetapi kebangkitan Kristus telah nyata dan dinyatakan. Oleh karena itu, bangkitlah kita. Apapun yang sedang menghalangi kita untuk menyampaikan berita sukacita, itu tidak bisa dihalangi oleh manusia. Tetapi setiap orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, dikatakan oleh Yesus, pergi dan memberitakan firman Tuhan. Kemana kita harus pergi? Apakah kita harus pergi ke tetangga? Apalagi musim-musim pandemi pada saat ini, untuk menjumpai pun kita tidak bisa. Bagaimana firman Tuhan menyuruh kita pergi untuk menyampaikan berita sukacita? Ternyata Tuhan memberikan fasilitas buat saudara dan saya. Seperti hari ini, saya menyapa saudara dimanapun saudara berada, menyampaikan firman Tuhan ini, dan saudara bisa menyampaikan kepada yang lain melalui berita sukacita ini.
Karena apa? Karena Tuhan telah memberkati orang-orang yang punya kemampuan dan kepintaran mengenai pengetahuan elektronik. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita hari ini tidak membatasi kita menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh dunia. Walaupun kita dibatasi oleh ruangan, tetapi berita sukacita itu tidak boleh dibatasi. Seperti yang saat ini kita lakukan. Saudara dan saya mungkin tidak pernah bertemu, tapi saya harus menyampaikan firman ini kepada saudara karena Tuhan sedang melawat saudara. Saudara dan saya sudah diselamatkan, dan bagi saudara-saudara yang belum diselamatkan, bolehlah dia juga dilawat oleh Tuhan. Sampaikanlah berita ini sampai ke ujung-ujung dunia. Artinya, sahabat saudara juga perlu mendengarkan firman Tuhan. Banyak saat ini kita mendapat siraman firman Tuhan. Oleh karena itu, maknailah itu, bahwa itu karya Tuhan yang luar biasa. Yang hari ini mau dinyatakan, pergi menyampaikan. Sampaikanlah firman Tuhan ini kepada teman, sahabat, saudara yang mungkin tidak bisa ke gereja oleh karena masa-masa COVID-19. Tetapi mereka tidak terhalang untuk mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Karena apa? Karena Tuhan juga akan memberi tanda-tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan. Orang-orang yang telah diurapi, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, ternyata bukan saja keselamatan, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa bagi saudara dan saya. Kita tidak bisa datang ke tempat saudara ketika saudara sedang sakit, tetapi kita bisa video call misalnya, untuk berdoa bersama. Karena fasilitas Tuhan telah berikan. Saya bisa melihat keadaan saudara-saudara yang sedang sakit. Dan mungkin sedang bergumul. Dan tidak sedikit orang sedang gundah gulana, sedang tertekan, sedang kacau balau di dalam hatinya oleh karena kuasa kegelapan. Dan itulah yang akan kita lawan melalui firman Tuhan hari ini. Ada kesaksian seorang ibu yang sulit tidur karena dia menderita penyakit. Lalu kami berdoa dan saya sarankan, cobalah dengar lagu-lagu rohani. Ada beberapa lagu-lagu rohani yang Tuhan sudah berikan melalui YouTube ini juga. Kita dengarkan lagu rohani begitu indah, dan kita tidak tahu kapan berakhir lagu rohani, kita sudah tertidur. Besok pagi kita berikan tenaga yang baru, luar biasa. Fasilitas-fasilitas itu Tuhan mau katakan mengusir setan dengan kuasa-kuasa Tuhan. Mengusir setan dengan kuasa-kuasa yang Tuhan berikan melalui IT yang sedang kita boleh miliki. Dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus ini juga nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh memperoleh sukacita dan menjadi berkat. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, bisa disembuhkan oleh karena kuasa doa. Buat saudara-saudara kita yang gelisah, bisa dinyamankan oleh puji-pujian. Buat saudara-saudara kita yang sedang berduka, boleh dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga semuanya akan baik. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita walaupun tekanan demi tekanan terjadi di dalam kehidupan kita.
Tapi kuasa kebangkitan Kristus akan nyata dan tetap kita pegang, bahwa saudara dan saya telah diberi kuasa untuk memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Karena Tuhan akan menyertai tanda-tanda itu bagi saudara dan saya karena percaya kepada Dia atas kuasa kebangkitan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memberi kuasa kepada kami oleh karena kebangkitan-Mu. Jadikanlah kami pelayan-Mu, jadikanlah kami penyapa saudara-saudara kami, jadikanlah kami berkat buat saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang sakit, yang sedang bergumul. Biarlah kuasa-Mu tetap memberikan kedamaian. Bapa, pada saat ini kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, mulai dari pucuk pimpinan HKBP, begitu juga pemerintah, begitu juga gereja-gereja yang lain, khususnya buat saudara-saudara kami yang sedang berduka di Sulawesi. Biarlah Engkau juga melawat mereka dan memberi pengharapan, dan jangan biarkan mereka cemas dan takut, tetapi Engkau akan memberikan kuasa kebangkitan-Mu sehingga mereka tetap dan akan terus menyampaikan kabar baik. Ajari kami untuk mengucap syukur, ajari kami untuk memaknai kuasa-Mu sehingga kami boleh menjadi saluran berkat buat sahabat-sahabat kami. Ajar kami juga untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Biarlah kuasa-Mu tetap menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau juga mengampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah buat kita semua. Salam. Shalom.